kita hari ini akan memasuki pembelajaran yaitu lari jarak pendek atau start jongkok. Sebelum memasuki materi, sebelumnya kita harus doa terlebih dahulu. Salah satu menulis doa untuk Mbak Julia. Baiklah, sebelum memasuki materi ini, mari kita berdoa sambil menjawab doa minta kepada pemimpin masing-masing doa dimulai. Baik, langsung saja Bapak akan menjelaskan tentang start jongkok atau lari jarak pendek. Di sini langkah-langkah yang dapat membantu kita melakukan start jongkok yaitu mulailah dengan berdiri tegak di garis start, dan yang kedua lakukan posisi jongkok dengan meletakkan tangan di tanah di telapak kaki Anda. Pastikan posisi tubuh Anda seimbang dan siap untuk melompat ke depan. Pada awal-awal siap, kita harus konsentrasi dan siap untuk melompat. Pada awal-awal mulai, yaitu lompatan ke depan sejauh-jauh yang Anda bisa. Dan yang terakhir itu usahakan untuk mempertahankan keseimbangan dan kecepatan saat Anda berlari setelah melompat. Dan itu juga fokus pada teknik lari Anda dan usahakan untuk mencapai garis finish dengan cepat. Latihan ini membantu meningkatkan kecepatan dan kekuatan kaki. Pastikan untuk melakukan pemanasan sebelum latihan ini dan konsentrasikan dengan pelatih olahraga jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut. Lari jarak pendek dengan start jongkok memiliki berbagai manfaat bagi tubuh dan kesehatan Anda. Berikut adalah beberapa manfaat dari latihan ini. Yang pertama adalah meningkatkan kekuatan otot, yang kedua meningkatkan kecepatan dan kelincahan, dan yang ketiga meningkatkan daya tahan dan kardiovaskular, dan yang keempat itu meningkatkan postur tubuh. Yang kelima, peningkatan pembakaran kalori. Yang keenam itu meningkatkan mental atau latihan ini juga dapat membantu meningkatkan fokus ketahanan mental dan disiplin diri Anda dalam membutuhkan konsentrasi dan tekad untuk melakukan dengan baik. Di sini Bapak akan menjelaskan apakah itu meningkatkan kekuatan otot, yaitu melakukan start jongkok membantu melalui otot kaki, paha, dan otot inti Anda. Saat Anda melompat ke depan, Anda menggunakan kekuatan otot tersebut untuk menghasilkan dorongan kuat. Jadi yang kedua yaitu meningkatkan kecepatan dan kelincahan. Latihan ini jarak pendek meningkatkan kecepatan lari Anda dengan start jongkok dapat melatih reaksi cepat dan kelincahan tubuh Anda saat melompat dan berlari. Dan yang ketiga meningkatkan daya tahan dan kardiovaskular, yaitu lari jarak pendek.
dengan strategi melibatkan aktivitas yang intens sehingga membantu meningkatkan daya tahan fisik Anda. Dan yang keempat itu peningkatan postur tubuh, yaitu melakukan strategi memperkuat otot inti Anda yang dapat membantu perbaikan postur tubuh Anda dan juga mengurangi risiko tubuh saat berolahraga. Yang kelima, meningkatkan pembakaran kalori. Latihan ini membantu membakar kalori dengan cepat karena melibatkan gerak intens dan cepat. Yang keenam, meningkatkan mental, yaitu latihan ini juga dapat membantu meningkatkan fokus, ketahanan mental, dan disiplin diri Anda karena membutuhkan konsentrasi dan tekad untuk melakukan dengan baik. Dengan melakukan latihan lari jarak pendek dengan start jongkok secara teratur, Anda dapat merasa manfaat tersebut dan meningkatkan performa olahraga Anda secara keseluruhan. Jangan lupa untuk selalu melakukan pemanasan sebelum latihan dan konsultasikan dengan pelatih. Masalah-masalah di lari jarak pendek atau start jongkok ini adalah masih banyak untuk kita tidak terjadi cedera, yaitu pertama melakukan start jongkok dan melompat ke depan dengan intensitas tinggi dapat meningkatkan risiko kita cedera otot atau penyakit serang. Jadi meningkatkan biar risikonya ini agak berkurang, kita lakukan pemanasan terlebih dahulu sebelum melakukan start jongkok, melakukan lari jarak pendek. Yang kedua itu adalah ketidakseimbangan. Kebanyakan orang-orang melakukan keseimbangannya itu kurang untuk melakukan lari jarak pendek. Maka biasa akan terjadi ada kecederaan. Baik untuk melompat dengan cepat dan ketidakseimbangan dapat mengakibatkan kesulitan dalam melakukan gerakan dengan benar dan meningkatkan risiko jatuh atau cedera. Jadi yang ketiga itu kekurangannya yaitu fleksibilitas. Jadi kekurangannya fleksibilitas dalam otot kaki dan paha dapat membuat sulit untuk melakukan berat start jongkok dengan baik. Jadi hal ini dapat mengurangi efektivitas latihan dan meningkatkan risiko cedera. Dan yang keempat itu ada yang tegangan pada sendi. Jadi gerakannya start jongkok dan melompat ke depan dapat menimbulkan tekanan pada sendi, terutama sendi lutut dan pinggul. Jika tidak dilakukan dengan benar, hal ini dapat menyebabkan ketegangan dalam otot kita. Dan yang kelima, banyak sekali kelelahan otot. Jadi latihan ini membutuhkan kekuatan daya tahan otot yang baik dan benar. Tapi jika Anda tidak memiliki kekuatan atau daya tahan yang cukup, Anda mungkin mengalami kelelahan otot yang dapat mempengaruhi performa Anda sendiri. Untuk mengatasi masalah-masalah ini, penting untuk melakukan pemanasan agar tidak terjadi cedera, sendi-sendi lutut.
membuat kita itu agak tidak tegang lah ya. Tapi kalau udah cedera tuh aku harus di meses. Meses kan massage. Massage itu pijat. Ya, itu tergantung dari kita lagi ya. Biasanya banyak yang tidak langsung ke massage juga. Soalnya kan kalau cedera itu tidak langsung ke massage. Namanya tidak langsung ke massage gitu ya. Kalau sampai pakai kaki itu gimana? Resikonya itu kita pastikan kita harus bawa ke dokter atau ke puskesmas, rumah sakit terdekat untuk mengevakuasi kaki yang patah tadi itu agar tidak terlalu sakit lah. Dan selanjutnya akan ditangani oleh dokter yang untuk patah kaki, menyambung apa itu lah. Ya, profesional itu dari dokter yang biasanya banyak dari yang Cina ya. Ya, apalagi Pak? Seperti yang dibilang kakak Julia tadi kan dia yang mengatasi masalah-masalah kaki, cedera itu lagi osteoartritis dan sebagainya. Untuk mengatasinya di sini ada kan pertama tadi ada pemanasan. Jadi pasti untuk melakukan pemanasan yang cukup sebelum latihan agar tidak terjadi cedera, agar lentur lah. Ya. Dan yang kedua itu kita perlu harus memperhatikan teknik yang benar dalam melakukan start tempo dan tidak terjadi cedera. Pastikan Anda memahami dan menguasai teknik start tempo dengan baik. Fokus pada posisi tubuh yang benar, keseimbangan yang baik, dan dorongannya buat saat melompat ke depan. Kalau untuk start jongkok tuh hal yang tidak dibolehkan itu biasanya Yang tidak hal yang dibolehkan. dilarang itu yang mungkin kita keluar dari tandingan itu. Untuk start jongkok itu hal yang kita hindari, yang perlu dihindari saat bermain itu. Yang perlu kita hindari itu kan banyak efek samping dari walaupun apa itu kan dari kita harus fokus ke depan untuk melakukan start tempo dan jangan dengar kata-kata orang yang tidak untuk masuk akal. Jadi kita biasanya kan banyak yang untuk menurunkan derajat kita biar kurang semangat itu biasanya banyak kata-kata yang tidak jin. Ya, biasanya itu mengaruh juga ke tadi start tempo ataupun tadi Pak, kalau seorang lari apa? saat melakukan pertandingan itu kan ya istilahnya kan ada di macam teratas kan, boleh nggak kalau Untuk support atau memberikan semangat iya ya itu tergantung dari dunia. Biasanya ada juga yang mengizinkan dan ada yang melarang untuk masuk lapangan biasanya. Sedangkan pertandingan ini profesional juga nih, agar harus fokus untuk melakukan lari jarak pendek atau start jongkok. untuk lari jarak pendek atau start jongkok apa kelasnya sih apa Biasanya kan ada startnya, biasa itu bisa dari ada cat atau kaku yang dibuat di garis start dengan finishnya. Ada juga bendera yang pas datang ke ini kalau sepatu itu pakai nggak harus juga dia. jadi kayaknya Kalau pakai kaki ayam nanti banyak cedera di telapak kaki biasanya. Karena kan ada asap tempatnya. Dia bukan kayak aspal yang licin. Siap.
adanya keseimbangan dan fleksibilitas dapat membantu meningkatkan stabilitas tubuh saat melakukan stadion jongkok. Dan Pilates dapat bermanfaat untuk meningkatkan fleksibilitas otot kita. Dan yang keempat itu peningkatan kekuatan otot, latihan untuk otot kaki, paha, dan nanti pada tubuh kita. Yang kelima itu istirahat dan pemulihan badan kita. Bagaimana saat pulang harus gimana, yaitu kita ada waktu untuk istirahat dan pemulihan setelah latihan. Istirahat yang cukup membantu memperbaiki otot dan mengurangi resiko kelelahan atau kecederaan di bagian kaki, otot, kaki, sampai badan. Konsultasi dengan pelaku tidak ada pengalaman sama yang mempelajari tentang kesehatan itu harus dengan yang bersangkutan dan kesulitan yang olahraga itu yang berpengalaman. Dengan memperhatikan tips yang kita bahas tadi di atas tentang konsistensi dalam latihan, kita dapat mengatasi masalahnya mungkin dan meningkatkan kemampuan anda dalam latihan pendek, tetap konsisten, tetap bersemangat dan meningkatkan tubuh anda untuk mencapai hasil yang optimal dan harus semangat. Jadi ada beberapa hal ya. Akan melalui untuk alatnya, bagaimana cara melakukan dari awal sampai ke sini. Start pendek atau start yaitu ujung dari kaki belakang letaknya sejajar dengan bumi dan kedua tangan diletakkan sejajar di belakang garis paha. Ujung jari terpisah dengan keempat jari membentuk huruf V terbalik. Pandangan ke bawah, fokus pada bawah untuk langkah start. Dia tidak tinggalkan, biasanya banyak tinggal startnya itu pakai yang melatih cara mungkin juga biasanya dia juga lawan kita dan depan biasanya. Jadi kita tidak fokus untuk kayak mau menyenangkan semangat. Dan yang kedua itu setelah menengah, kemudian setelah itu nanti itu tungkai belakang letakkan sejajar dengan pundak di depan, kedua tangan letakkan sejajar di belakang garis start. Jadi start panjangnya yaitu lutut tungkai belakang diletakkan sejajar dengan maju depan, kedua tangan diletakkan sejajar di belakang juga sama seperti yang start pendek. Dan biasanya kan di setiap start jongkok ini ada untuk melakukan amalan itu, yaitu sebelum bersedia harus jongkok, persiapkan start jongkok ya. Jika bersedia itu harus fokus
dan siap itu langsung fokus ke depan, tidak akan kiri kanan lagi. Dan ketika siap, ya langsung berjalan langsung untuk menuju finish kita. Gerakan lari dan teknik memasuki garis finish serta lari teknik ini ada juga awalnya pada langkah itu masih rendah, kecenderungan tubuh semakin berkurang hingga konsumsi finish ya. Pelaksanaannya yaitu langkah-langkah kaki pendek dan ringan tapi cepat untuk masuk di garis finish. Dan secara bertahap semakin tetap dan langkah kaki semakin panjang sifat akhir. Jadi posisi tangan memiliki sudah lebih berada dan dianjurkan buat kebukaan dan kebelakangan secara bergantian, sedikit menjelang di depan badan. Kedua telapak kaki tangan boleh dibuka lurus dengan jari lurus dan teknik memasuki garis finish sudah kemudian. Dan setelah itu kan ada namanya pendinginan, ada tensi badan juga tidak cenderung sakit di pertandingan atau melakukan latihan. Mungkin hanya itu saja yang Bapak sampaikan. Ketika ada yang menanyakan lagi untuk pelajaran kita hari ini. Jelas. Jadi di depan kita akan melakukan lomba jauh. Baik, Bapak di sini akan mengabsen terlebih dahulu sebelum kita pulang. Masa dia, dia, Peter, Yopi, Agus, Dirga, semuanya hadir semuanya. Baik, kesimpulannya tadi sudah langsung masuk di manfaat ya, kesimpulannya masuk di manfaat dulu. Manfaat langsung kita sampai sini sekarang. Kita menjelaskan dan langsung saja untuk mata pembelajaran kita pada hari ini. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kita masing-masing ya berdoa mulai. Doa selesai. Selamat siang semuanya.